warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan beranggota Muhammad Wati Batiar akan mempresentasikan materi kami, yaitu golongan unsur periode 5. Yang pertama adalah pengertian. Unsur periode 5 adalah unsur-unsur kimia pada baris atau periode kelima tabel periodik. Tabel periodik disusun berdasarkan baris untuk menggambarkan tren keberulangan atau periodik. Perilaku kimia unsur-unsur seiring dengan kenaikan nomor atom, baris baru dimulai ketika perilaku kimia mulai berulang. Artinya bahwa unsur-unsur dengan perilaku yang sama jatuh pada kolom yang sama. Periode 5 mengandung 18 unsur, dimulai rubidium dan diakhiri oleh xenon. Sesuai aturan, unsur-unsur periode 5 mengisi kulit 5S terlebih dahulu, disusul pengisian kulit-kulit 4D dan 5S. Pada halaman selanjutnya bisa dilihat gambar tabel periodik, dimulai dari rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, teknetium, ruthenium, rhodium, palladium, perak, kadmium, indium, timah, antimon, tellurium, iodin, dan xenon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu tentang unsur blok S. Pertama, unsur blok S. Rubidium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rb dan nomor atom 37. Rubidium adalah unsur pertama yang ditempatkan dalam periode 5 dan merupakan logam alkali, golongan paling reaktif dalam tabel periodik yang memiliki sifat dan kesamaan dengan logam alkali lainnya dan unsur periode 5 lainnya. Sebagai contoh, rubidium memiliki 5 kulit elektron, suatu sifat yang ditemukan dalam unsur-unsur periode 5 lainnya. Sementara konfigurasi elektronnya diakhiri dengan kemiripan seperti logam alkali lainnya. Yang kedua, strontium. Strontium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sr dan nomor atom 38. Strontium adalah unsur kedua yang ditempatkan dalam periode 5 dan merupakan logam alkali tanah, sebuah golongan yang relatif reaktif meskipun tidak sereaktif logam alkali. Seperti halnya rubidium, unsur ini memiliki 5 kulit elektron atau tingkat energi, dan sesuai dengan aturan Madelung, ia memiliki 2 elektron pada subkulit 5S. Strontium merupakan logam lunak dan sangat reaktif jika terkena air. Meskipun tidak terkena air, strontium akan bergabung dengan atom dari oksigen dan hidrogen membentuk strontium hidrosida dan gas hidrogen murni yang secara cepat berdifusi di udara. Selanjutnya adalah unsur blok B yang akan dibacakan oleh Putri Salwa. 2. Unsur blok D. 1. Yttrium. Yttrium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Y dan nomor atom 39. Merupakan logam transisi berwarna perak metalik yang secara kimiawi mirip dengan golongan lantanida yang sering diklasifikasikan sebagai unsur tanah jarang. Yttrium sering dijumpai selalu bergabung dengan lantanida dalam mineral tanah jarang dan tidak pernah dijumpai sebagai unsur bebas. Satu-satunya isotop yttrium yang stabil adalah 89 D, yang juga satu-satunya isotop alami hidup. 2. Zirconium. Zirconium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Zr dan nomor atom 40. Nama zirconium diambil dari mineral zircon. Massa atomnya adalah 91,224. Unsur ini merupakan logam transisi yang kuat, mengkilat, berwarna abu-abu putih yang menyerupai titanium. Penggunaan utama zirconium adalah sebagai refraktori dan opasifir. Meskipun sejumlah kecil digunakan untuk logam paduan karena ketahanannya terhadap korosi. Sumber utama zirconium adalah dari mineral zircon, yang merupakan bentuk paling penting zirconium yang banyak digunakan. 3. Niobium. Niobium dikenal juga sebagai columbium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang
Udah di kabinet yang Jokowi. ditemukan sebagai kata serapan dari Menjadi bahasa wakil Anatolia, presiden. Libya dan Lydia. Karena bijinya sering dicampur adukan dengan biji timbal, unsur bebasnya berupa logam keperakan yang mempunyai titik lebur ke-6 tertinggi di antara unsur-unsur lainnya. Ia mudah membentuk karbida yang stabil dan keras, sehingga berdasarkan alasan ini sering digunakan dalam paduan baja berkekuatan tinggi. 5. Teknesium. Teknesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Tc dan nomor atom 43. Ini merupakan unsur dengan nomor atom paling rendah yang tidak memiliki isotop stabil. Setiap bentuk unsur ini bersifat radioaktif. Hampir semua teknesium merupakan produk sintesis dan sedikit sekali yang dijumpai di alam. Teknesium alami terjadi sebagai produk fisi spontan dalam biji uranium atau melalui penangkapan elektron dalam biji molibdenum. Teknesium adalah logam presisi kristalin berwarna abu-abu keperakan dan berada di antara dan mangan. 6. Rutenium. Rutenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periode yang memiliki lambang Ru dan nomor atom 44. Unsur ini adalah logam transisi langka dan termasuk golongan platina dalam tabel periodik. Seperti unsur logam lainnya, dalam golongan platina, rutenium bersifat inert terhadap sebagian besar bahan kimia. Ilmuwan Rusia Kurt Ernst Paul menemukan unsur ini pada tahun 1844 dan menamakannya dengan rutenia. Dari bahasa Latin untuk Rus, rutenium umumnya terdapat sebagai komponen minor biji platina dan produksi globalnya hanya sekitar 12 ton setahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Radium. Radium adalah sebuah unsur kimia yang langka, berwarna putih, keperakan, keras, dan merupakan logam transisi kimia serta termasuk dalam anggota golongan platina. Unsur ini memiliki simbol kimia Rk dan nomor atom 45. Dia hanya memiliki satu isotop, yaitu 103 Rh. Radium alami ditemukan sebagai logam bebas, berpadu dengan logam sejenis, dan tidak pernah dijumpai sebagai suatu senyawa kimia. Ini merupakan salah satu logam mulia dan salah satu yang paling mahal. 8. Palladium. Palladium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pd dan nomor atom 46. Ia merupakan logam langka berwarna putih berkilau keperakan yang ditemukan pada tahun 1803 oleh William Friedel Thorlaston. Dia menamakannya sesuai nama asteroid Pallas, julukannya Dewi Yunani Athena, yang diperolehnya ketika dia membunuh Pallas. Palladium, palatina, rhodium, rutenium, iridium, dan osmium membentuk golongan unsur yang ditulis sebagai logam golongan platina. Mereka memiliki kemungkinan kimia, tetapi palladium memiliki titik lebur paling dan kerapatan paling rendah di antara golongan unsur. 9. Perak. Perak adalah sebuah unsur kimia metalik dengan simbol kimia Ag. Logam ini terjadi secara alamiah dalam bentuk murni, bentuk bebas, perak asli, sebagai paduan dengan emas dan logam lainnya, dan dalam mineral seperti argenit dan palladium. Kebanyakan perak diproduksi sebagai produk samping penambangan tembaga, emas, timah, dan seri. 10. Kadmium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pd dan nomor atom 48. Logam lunak, kebiruan, ini kimiawinya mirip dengan dua logam stabil lainnya dalam golongan 12, seng dan waksa. Seng. Pd memiliki tingkat oksidasi +2 dalam sebagian besar semuanya dan seperti rasa. Ia memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan logam transisi. Selanjutnya adalah
blok T. Yang pertama adalah indium. Indium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang In dan nomor atom 49. Logam yang langka, sangat lembut, mudah dibentuk dan mudah melebur logam lainnya. Secara kimiawi, mirip dengan gallium dan thallium, serta menunjukkan sifat di antara keduanya. Indium ditemukan pada tahun 1863 dan dinamai garis biru indigo sesuai spektrumnya yang merupakan indikasi pertama keberadaannya dalam biji seng. Kedua adalah timah. Timah adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sn dan nomor atom 50. Ini adalah logam golongan pertama dalam golongan 14 tabel periodik. Timah menunjukkan kesamaan kimia untuk dua unsur yang bertetangga dalam golongan 14, germanium dan timba, serta memungkinkan memiliki dua tingkat oksidasi. Selanjutnya adalah antimon. Antimon dalam bahasa Latin adalah stibium, atau dipengertiankan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Sebuah unsur metaloid abu-abu berkilau beracun ditemukan di alam terutama sebagai mineral sulfida stibnit atau Sb. Selanjutnya akan dibaca oleh Bayu. Yang keempat, tellurium. Tellurium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Te dan nomor atom 52. Sebuah metaloid yang rapuh, sedikit beracun, langka, berwarna putih, keperakan yang terlihat mirip timah. Tellurium secara kimiawi terkait dengan selenium dan belerang. Ia kadang-kadang ditemukan dalam bentuk asli sebagai kristal unsur. Tellurium jauh lebih umum di alam semesta daripada di bumi. Kelangkaannya pada berak bumi sebanding dengan platina. Selain karena nomor atom yang tinggi, juga karena pembentukannya dari hidrida volatil yang menyebabkan unsur yang hilang ke angkasa sebagai gas selama pembentukan nebula panas planet. Yang kelima, iodin. Iodin adalah sebuah unsur kimia dengan simbol I, dan iodin atau iodium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang I dan nomor atom 53, menjadi unsur halogen stabil terberat. Ia merupakan padatan non-logam semi berkilau pada kondisi standar yang melebur membentuk cairan berwarna lembayung tua pada suhu 114 Celcius dan mendidih menjadi gas berwarna lembayung pada 184 Celcius. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Salwa. Keenam, xenon. Xenon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Xe dan nomor atom 54. Sebagai gas mulia yang tidak berwarna, berat, dan tidak berbau. Xenon terdapat di atmosfer bumi dalam jumlah teknik. Meskipun secara umum tidak reaktif, xenon dapat mengalami sedikit reaksi kimia seperti pada pembentukan xenon hexafluoroplatinat, senyawa gas mulia pertama yang disintetis. Peran biologis: rubidium, strontium, yttrium, zirconium, dan iobium tidak memiliki peran biologis, kecuali yttrium dapat menyebabkan penyakit paru-paru pada manusia. Enzim yang mengandung molybdenum digunakan sebagai katalis oleh beberapa bakteri untuk memecah ikatan kimia dalam hidrogen molekul atmosferik yang memungkinkan fiksasi nitrogen biologis. Magnesium, protonium, rhodium, palladium, perak, timah, dan antimon tidak memiliki peran biologis. Meskipun kadmium belum diketahui peran biologisnya dalam organisme yang lebih tinggi. Suatu karbonik anhidrase yang bergantung kadmium telah ditemukan di atom laut. Indium tidak memiliki peran biologis dan cenderung beracun. Begitu pula antimon. Sedikit tambahan, untuk periode 5 ini terdapat golongan yang pertama adalah logam alkali yang terdiri hanya rubidium. Kemudian yang kedua adalah logam alkali tanah yaitu strontium. Kemudian ada 10 logam transisi yang dimulai dari yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, teknetium, rutenium, rhodium, palladium, perak, kadmium. Dan ada 2 logam miskin
yaitu indium dan timah. Kemudian ada 2 metaloid, yaitu antimon dan tellurium. Dan ada pula non-logam diatomik, yaitu iodin. Dan yang terakhir adalah gas mulia, yaitu xenon. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab saya. Ada yang bertanya jawab? Dimana juga unsur transisi yang terletak pada kata Jumlah. Apa perbedaan dari blok S dan blok B? Silakan. Ya, silakan. Apakah terdapat kesamaan pada blok S dan blok B? Persamaannya apa? S dan P. Kalau ini S dan D, bedanya S dan P persamaannya. Lagi. Dan bertanya, mengapa unsur teknisium tidak memiliki peran biologis? Kenapa teknisium tidak memiliki peran biologis? Terus, satu lagi? Ya. Berapakah jumlah elektron valensi pada unsur golongan periode 5? Berapa jumlah elektron valensi pada unsur periode 5? Valensinya berapa? Untuk pertanyaan yang pertama dari Nastia, akan dibacakan oleh Aulia. Jumlah unsur transisi yang terletak pada periode 5. Di dalam sistem berskala panjang terdapat 18 unsur. Pada periode 5 terdiri atas 10 unsur golongan transisi dan 8 unsur golongan utama. Dengan itu unsur transisi yang terletak pada periode 5 adalah 10 unsur. Cukup? Selanjutnya akan dibacakan oleh Umi Salwa untuk pertanyaan dari Bunian. Izin menjawab untuk Berlian. Apa perbedaan dari blok S dan blok B? Blok S pada tabel periodik kimia adalah unsur dari 2 golongan, yaitu logam alkali dan alkali tanah. Sedangkan untuk blok B pada tabel unsur kimia terdiri dari 3 sampai 12 golongan. Dalam golongan blok B ini merupakan unsur dari logam transisi atau golongan B. Yang satu golongan A, yang satu golongan B. Empat yang juga masih. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu untuk menjawab pertanyaan dari Amala. Izin menjawab pertanyaan dari Amala. Apakah terdapat kesamaan blok S dengan blok P? Jawabannya ada. Di antaranya 1. Memiliki konfigurasi elektron. Pada unsur blok S memiliki konfigurasi elektron terakhir dalam orbital S. Sedangkan pada unsur blok S memiliki orbital P pada konfigurasi elektron terakhir. Yang kedua, sifat konduktivitas. Yang ketiga, sifat kimia. Yang keempat, aplikasi industri. Sama di golongan A. Salah tadi pertanyaannya apa? Mengapa teknisium tidak masuk ke dalam iya, Mengapa? tidak memiliki peran dalam biologis? Ibu kan masih Sarah itu jawab. Pertanyaan dari Sarah, mengapa teknisium tidak memiliki peran biologis? Jawabannya simpel. Hal ini disebabkan karena teknisium adalah beracun yang memiliki sifat radioaktif. Gitu, Sarah. Masih. Terakhir dijawab oleh Amelia untuk pertanyaan Arsya. Baik, itu menjawab pertanyaan Arsya. Berapakah jumlah elektron valensi pada unsur golongan periode 5? Jawabannya, unsur golongan periode 5 memiliki 5 elektron. Valensi karena golongan periode bukan jumlah lapisan kulit elektron pada atom unsur tersebut. Pada periode 5, jumlah lapisan kulit adalah 5 dan jumlah elektron
5D pangkat 3 dan 6S pangkat 2. Dan pada lapisan kelima atau 5D terdapat 3 elektron valensi. Oleh karena itu, unsur golongan periode 5 memiliki 5 elektron valensi. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Semoga terjawab semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.